film ini jadi ngeri-ngeri sedap juga gitu loh. Artinya, contoh hari ini itu ada rencana nobar di M Block, tapi batal. Berarti kan ada sesuatu yang terjadi sehingga itu jadi batal. Iya. Kenapa itu? Justru itu yang menambah kualitas dari film itu. Jadi ketika film itu ternyata mengungkap suatu ekspresi yang mewakili ekspresi masyarakat dan ternyata ditanggapi terutama oleh kekuasaan sampai pada akhirnya misalnya dilarang atau dibatasi ekspresinya atau bahkan istilahnya mencoba dibungkam dan sebagainya. Nah, itu menandai bahwa yang disampaikan film itu kan juga menggambarkan selain pengungkapan kecurangan-kecurangan itu kan juga secara eksplisit bahwa ada semacam penyimpangan dari sebuah kebebasan, keadilan, terus kejujuran dan sebagainya dalam konteks pemilu gitu ya. Ya. Bung Akhlis, Ya, Dirty Vote. film. Wah, film yang lagi viral, yang tadi sampai hari ini ya, saya cek itu sudah 4 juta lebih, hampir 5 juta viewers. Artinya film ini benar-benar menjadi sesuatu yang hangat dibicarakan dan menimbulkan pro kontra. Ya, di sini saya melihat bahwa sutradara yang namanya Dandi Laksono, mungkin Anda kenal Dandi Laksono, latar belakangnya seperti apa, begitu berani mengungkapkan kepekaannya tentang peranata sosial. Ya. Gimana menurut Anda? Ya, pertama kita bicara tentang film dulu, Bang Andi. Ya, Jadi kita sering tuh informasi tentang film itu, penonton film itu didasarkan pada orang membeli tiket, ya kan? Ya. Oh, baru 5 hari bisa mencapai 1 juta aja seakan-akan film kita sukses. Nah, saya ingin mengatakan begini, bahwa sering kita bicarakan bahwa film ini adalah media seni, media pengetahuan, sekaligus sebagai kekuatan industri kreatif. Nah, film ini itu dengan ditonton tadi minimal 4 juta sampai hampir 5 juta orang itu, ini membuktikan bahwa film juga box office, tetapi kan tidak lewat bioskop gitu ya. Tetapi kan kita sudah tahu bahwa film sekarang media penayangannya memang tidak dinominasi oleh bioskop dan sebagainya. Itu dari segi film. Yang berikutnya adalah bahwa pada akhirnya namanya naluri kesenimanan itu tetap akan muncul di antara banyak sineas kita yang terjebak atau tergelincir pada pragmatisme mengabdi pada industri. Ini membuktikan bahwa kegelisahan sineas pada akhirnya akan muncul untuk mengekspresikan sesuatu fakta yang ada di masyarakat sebagai sebuah kepekaan untuk menyampaikan sebuah pandangan, terutama adalah kritis, karena naluri kesenian atau seniman itu kan memang harus kritis karena dia berbasis pada kepekaan, melihat terutama adalah ketidakberesan. Nah, kebetulan si sutradara ini, si Dandi Laksono ini punya latar belakang pembuat film dokumenter, sehingga ekspresinya dituangkan di dalam sebuah film dokumenter. Dan benar juga, akhirnya film ini menjadi semacam bahan kajian, bahan diskursus, bahan untuk penyadaran. Saya sering pakai istilah penyadaran. Nah, setidaknya sampai pada hari ini menjadi materi dari sebuah diskursus tentang tema film itu, yaitu pengungkapan kecurangan-kecurangan di dalam pemilihan umum. Kan gitu. Ya, itu kan bagus. Iya, bagus. Artinya bahwa ini menjadi feeling knowledge. Cuman maksud saya begini, apakah film ini murni dari kondisi nyata yang terjadi saat ini dikaitkan dengan pemilu, ya, dikaitkan dengan paslon-paslon itu? Apakah film ini murni menggambarkan kondisi nyata atau mungkin menggiring kepada paslon tertentu? Semua pembuat film tentu punya motivasi. Ya. Pembuat sejarah pun, pembuat dokumenter, bahkan sampai
seorang penulis sejarah pun tidak bisa lepas dari sudut pandang atau subjektivitas gitu ya. Motivasinya kita tidak tahu persis, kecuali itu sesuatu yang sifatnya di luar kreativitas gitu ya. Nah, bisa jadi ada semacam yang Anda ungkapkan tadi. Ya, karena saya bertanya itu begini, karena kan ini sudah menjadi pro kontra. Ya. Ada yang mengatakan itu fitnah, ada yang mengatakan itu adalah yang sebenarnya, dan lain-lain sebagainya. Bahwa saya kagum dengan Dani Laksono, keberaniannya mengungkapkan sesuatu melalui media audiovisual dengan film dokumenter ini, menggambarkan kondisi dari hiruk pikuk pemilihan umum di masa saat tenang ini. Justru ini dampaknya seperti apa? Anda bisa lihat seperti apa? Ya, dampaknya seperti yang kita lihat, bahwa akhirnya ada orang yang merasa khawatir, merasa panik, merasa tersinggung, merasa ditelanjangi, ya kan gitu. Ya. Sehingga menganggap film itu fitnah, film itu tidak berdasar, pembuatnya tidak punya kredibilitas dan sebagainya. Itu menandai bahwa film itu memang sesuatu yang kreatif dan ekspresif untuk ditampilkan. Dari sisi lain, mungkin ada orang yang mendapat manfaat dari film itu. Dalam konteks ini kan Anda maksudnya di antara, karena ini musim kampanye atau musim pemilu, maka di antara paslon-paslon itu kan ada yang merasa diuntungkan karena atau merasa mendapat imbas dari kemanfaatan film itu, maka dia memuji, maka dia membela, maka dia menganggap inilah ekspresi suara hati nurani masyarakat. Nah, kan gitu. Jadi film memang akan lebih baik bila menciptakan diskursus. Kalau di dalam kitab itu kita disuruh istihad. Soal kebenarannya atau soal ianya tergantung pada bagaimana sutradara itu atau pembuat film itu mampu meyakinkan penontonnya bahwa yang dia sampaikan itu adalah fakta, adalah itu. Nah, itu kita bisa mengapresiasi kan gitu. Ya, jadi tafsirnya ada di penonton bebas menafsirkan. Tetapi pertanyaan saya tadi belum terjawab secara jelas. Karena saya melihat bahwa film ini jadi ngeri-ngeri sedap juga gitu loh. Artinya, contoh hari ini itu ada rencana nobar di M Block, tapi batal. Berarti kan ada sesuatu yang terjadi sehingga itu jadi batal. Iya. Kenapa itu? Justru itu yang menambah kualitas dari film itu. Jadi ketika film itu ketika film itu mengungkap suatu ekspresi yang mewakili ekspresi masyarakat dan ternyata ditanggapi terutama oleh kekuasaan sampai pada akhirnya misalnya dilarang atau dibatasi ekspresinya atau bahkan istilahnya mencoba dibungkam dan sebagainya. Nah, itu menandai bahwa yang disampaikan film itu kan juga menggambarkan selain pengungkapan kecurangan itu kan juga secara eksplisit bahwa ada semacam penyimpangan dari sebuah kebebasan, keadilan, terus kejujuran dan sebagainya dalam konteks pemilu gitu ya. Nah, ketika itu terjadi maka itu bisa menjadi semacam pembenaran dari hadirnya film itu. Gitu. Anda sebagai jurnalis dan juga sebagai sineas, kan? Anda melihat benar nggak sih seperti itu? Kalau film itu kan sebenarnya ya kan konten utamanya atau shot utamanya ya atau scene yang tersusun di situ sesungguhnya kan sesuatu yang sudah bertebaran di media, baik media mainstream TV, di rekaman video, di film-film berita sebenarnya begitu yang disusun. Nah, sebenarnya kan konten-konten itu sebenarnya sudah ada di dalam kepala penonton, kepala masyarakat. Barangkali itu sudah pernah dilihat menarik karena oleh 5 juta yang nonton tadi kan. Menarik, ada bagian yang saya begitu serius mengamati itu adalah keterlibatan dari menteri-menteri yang menjabat berkampanye tetapi tidak mengambil masa cuti tapi memanfaatkan fasilitas negara. Ya, memang yang kita lihat dari TV begitu adanya gitu. Iya, bahkan dulu misalnya di film itu kan ditayang di situ seakan-akan ditaruh di template layar lebar gitu ya, ada pembuat film gitu ya. Itu kan pengadegannya. Tetapi materi utamanya kan itu sebenarnya kan itu rekaman yang fakta. Sudah ada. Oh, dulu Jokowi ngomong begini, sekarang ngomong begini. Itu rekam jejak. Oh, dulu Prabowo ngomong begini, ini ngomong begini. Oh, dan rekam jejak kan? Semua. Nah, ya
artinya bahwa ngeri-ngeri sudah belum, ini suatu kenyataan diungkapkan tersusun menjadi satu kaidah sinematografi, bahkan juga kaidah sistematika penyampaian yang kalau dalam akademis itu namanya teori ilmiahnya itu supaya orang paham, lalu ditambah juga narasumber kan gitu. Narasumber ini kan untuk memperkuat sebuah statement, sebuah paparan dan kebetulan 3 narasumber yang ada di situ yang juga punya latar belakang akademisi bisa menjelaskan dengan cukup sistematik dan ilmiah dan sebagainya. Jadi kalau yang ditanyakan adalah benar atau enggak, fakta atau enggak lah dari film itu kan memang kelihatan itu sebuah fakta dan sebuah Anda kan menonton. Kira-kira menurut Anda dampak yang akan ditimbulkan oleh film dokumenter Dan Laksono ini apa? Ini apa? Maksudnya kalau dampak reaksi masyarakat seperti sekarang ini, munculnya pro kontra, munculnya reaksi, bahkan munculnya maksud saya gini, pengelola gedungnya. Film ini bisa merubah opini, menggiring orang yang tadinya seperti ini karena gara-gara film itu berubah menjadi seperti ini. Di dalam benak bisa. Di dalam benak artinya pada tingkat kesadaran tertentu bisa. Sebagaimana sifat film itu bisa mempengaruhi perilaku orang kan. Keluar kalau Anda nonton Jackie Chan atau nonton jagoan itu keluar kan ikut menjadi jagoan tuh di perasaan gitu ya. Jadi dan itu memang peran dan fungsi film selain sebagai tontonan, sebagai hiburan, sebagai pengetahuan, memang ingin berfungsi sebagai yang sering kita sebut peran sosial kan gitu. Nah, di dalam konteks elektoral misalnya di minggu tenang menjelang pemilu ini itu bisa sedikit banyak memberi pengaruh. Tetapi saya ingin mengatakan gini, sebenarnya pengaruh yang diberikan itu adalah penyadaran kepada masyarakat bahwa ini dalam pesta demokrasi sekarang ini telah berlangsung atau telah terjadi satu perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan atau satu kejadian-kejadian bahkan rekayasa-rekayasa yang tidak demokratis kan gitu. Sehingga itu banyak yang berkomentar menjadi tidak baik-baik saja. Nah, ini sebenarnya film itu tadi adalah pencerdasan kepada masyarakat, kan gitu kan, pencerdasan pengetahuan. Apakah berpengaruh? Ya, memang tidak gampang mencerdaskan masyarakat dalam waktu singkat, di dalam momen yang singkat, di dalam satu kesadaran yang langsung, karena kan ada semacam yang lebih masif, terstruktur dan sistematis untuk juga mengkondisikan kesadaran masyarakat itu pada antitesa yang lain ya. Misalnya gini loh, masyarakat dicuci otaknya sudah lama nih seperti yang digambarkan di film itu, dengan isu 3 periode, dengan isu tingkat approval rating Jokowi 80%, dengan bansos, bantuan, dengan itu di film itu juga disebutkan dicuci otaknya melalui pejabat-pejabat PLT kepala daerah dan sebagainya. Nah, ini kan lama mencuci otaknya. Nah, film ini mencoba untuk mencuci juga dalam bentuk kesadaran. Nah, itu pengaruhnya memang tidak bisa seketika, tetapi alhamdulillah masih ada di tengah satu arus besar pencucian otak masyarakat, kezoliman ya, kira-kira lebih tegas gitulah, satu gaya pencucian otak yang arahnya adalah penyelewengan demokrasi. Sudah bagus ada film yang cukup menghentak di hari tenang begini, di 2 hari 3 hari menjelang pencoblosan masyarakat mendapat semacam penyadaran dan memaparkan semua itu begitu jelas, begitu komplit. Nah, jadi satu poin yang barangkali menjadi pelajaran kita adalah bahwa ternyata masyarakat sangat ingin memang mengetahui sebuah informasi, sebuah pengetahuan termasuk melalui film untuk pencerdasan dirinya. Kalau enggak, dia enggak dengan cepat ditonton oleh hampir 5 juta orang kan gitu. Nah, bahwa itu kemudian berpengaruh langsung pada elektoral dan sebagainya, saya kira berpengaruh meskipun tidak banyak. Itulah kenapa, justru karena berkemungkinan berpengaruh, itulah kenapa misalnya paslon 2 yang merasa dirugikan di dalam konteks ini lalu merasa itu fitnah, itu tidak kapabel, itu dan sebagainya. Sementara paslon yang merasa diuntungkan, misalnya paslon nomor 3 itu yang saya dengar komentarnya kemarin,
Dan Ini di dalam itu juga digambarkan juga ada kecurangan dari paslon nomor 3 juga ada. iya, Ada juga gitu, mereka menggambarkan. iya, tapi secara hal keseluruhan itu. kan kayaknya ini lebih merasa tadi lebih merasa tidak ke arah dia lah ke arah paslon Ya, 3 ya, maksud ya. saya ya. Sehingga dia lebih membela, memuji dan sebagainya, bahkan seakan-akan ingin melindungi kebebasan berkreasi ini bahkan sangat dibutuhkan kan gitu. Nah, poin utamanya adalah kita sebagai masyarakat film adalah kita sangat senang ya, dan kita meyakini di tengah pragmatisme kita berkarya di Ya. Jerman, pada akhirnya tetap akan muncul sinias-sinias yang akan mengekspresikan situasi kontekstual di dalam masyarakat, kenyataan dia fiksikan atau dia imajinasikan di dalam karya fiksi, dan kebetulan dokumenter pun sebenarnya kan juga sudah fiksionasi dari kenyataan yang ada Ya, gitu ya. jadi artinya kita membutuhkan lebih banyak lagi sinias-sinias yang berani menghasilkan karya-karya yang syarat, yang berbicara tentang peranata sosial dari segala aspek ya. Oh iya, dan memang saya sering mengatakan bahwa film ini pengaruhnya besar ya, pengaruhnya luar biasa, tetapi memang untuk menggunakannya di dalam konteks sebagai industri ini kan perlu biaya besar, sehingga hanya idealisme lah, hanya kegelisahan lah yang membuat seorang sinias masih terus terpanggil untuk membuat film-film semacam ini ya. Sama lah Pak dengan film dulu KM50 kan Ya. juga ada yang membuat tuh Tempo, Ya. membuat dan beberapa teman membuat, dan film-film yang lain. Di tengah-tengah juga kalau dibandingkan kan banyak juga film yang memuji secara berlebihan ya. Kita di bioskop itu ada film tentang ketokohan Ahok, ketokohan Jokowi, ketokohan Anies juga ada. Anies, ketokohan dan yang lain-lain lah yang arahnya tidak mengkritisi tetapi lebih pada mengkultus individukan, gitu ya. Nah, nggak apa-apa, itu beragam aja, cuma kan kita lebih senang melihat sebuah film yang lebih kritis daripada film yang asal apa. Tapi kalau menurut Anda, Dirty Vote ini akan tetap bebas ditonton oleh siapa aja, atau mungkin ada kemungkinan nggak untuk dihalangi atau di ban atau apa gitu? Kalau menurut Anda gimana? Ya, kali ini kan ramalan ya. Kalau ramalan kita nggak tahu persisnya, cuma kalau menurut saya kalau ini misalnya dilarang, apalagi kan ini film juga ditayangkan lebih banyak melalui media sosial gitu ya, ini justru menandai dan mengkonfirmasi tentang betapa semakin tidak demokratisnya negeri ini yang dilakukan oleh penguasa. Nah, kalau ini dibiarkan, ini adalah mendidik, mencerdaskan masyarakat. Itu juga menjadi tanggung jawab negara sebenarnya, karena kan di Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa negara harus mencerdaskan rakyatnya kan gitu, dan film salah satu peran fungsinya adalah ikut mencerdaskan bangsa. Oke. Gitulah kira-kira.